Baik saudara yang kekasih, hari ini kita akan masuk di dalam seminar kita yang kedua dari Reformasi Dua Sisi. Bagaimana memahami John Wycliffe yang kita sebut sebagai seorang pembaru gereja. Saudara-saudara, di dalam setiap sejarah, gereja diwarnai oleh mereka-mereka yang cinta kepada Tuhan dan terus mau dipakai Tuhan karena memang itulah panggilan gereja sesungguhnya. John Wycliffe, ya, dia lahir saudara di Yorkshire di Inggris pada tahun 1330, lalu dia meninggal 1384, umurnya cuma 54 tahun kurang lebih. Ya, tetapi karyanya sangat luar biasa. Saya tidak tahu waktu kita mati umur 60, mungkin juga karya kita luar biasa karena hutang di sana sini. Ya. Dia menikmati pendidikan dia di Oxford University, ya, tetapi sempat berhenti sebentar lalu melanjut lagi sampai menyelesaikan Dr. Divinity-nya. Lahir dari keluarga tuan tanah di Inggris tapi panggilannya sangat kuat. Itu bagi saya cukup mengagumkan. Sehingga sayang tidak cukup data bagaimana keluarganya itu mendidik sehingga semangat seperti itu hidup pada tiap orang. Karena nanti perjuangan dia sangat kontras dengan latar belakang keluarganya. Oleh karena itu, bagaimana John Wycliffe dikenal sebagai seorang teolog dan filsuf Oxford yang cemerlang. Ya, karyanya dia banyak menginspirasi John Huss yang kemudian juga meneruskan perlawanan terhadap gereja dan akhirnya John Huss mati dibakar hidup-hidup dan kita sudah pernah seminarkan itu. Mereka berdua dikenal sebagai pelopor gerakan reformasi yang disebut bintang fajar reformasi. Nah ini di abad ke-12 tahun 13-an, kemudian nanti di abad berikutnya ya, jadi abad 14 lalu abad 17 1600 sekian, nanti muncullah trio yang terkenal juga pada waktu itu, yaitu Martin Luther, kemudian Zwingli dan Calvin. Saudara yang kekasih, bagaimana kritik dari John Wycliffe ya? Karena di latar belakangnya, jadi ini peta politik pada waktu itu. Saya coba memilih beberapa bagian dari panjangnya sejarah buruk gereja. Tahun 882 misalnya ada Paus Yohanes 8 mati diracun. Bahkan kemudian karena lambat diracun nggak langsung mati, akhirnya kepalanya dipalu pakai palu supaya dia mati. Demi perebutan kekuasaan. Jadi selalu ada kelompok kepentingan-kepentingan. Sangat sadis saudara. Jadi kalau saudara bilang preman, nah ini preman berjubah pendeta. Ya. Lalu tahun 896 ada juga Paus Bonifacius VI yang hanya berkuasa 15 hari lalu menghilang. Ada berbagai versi cerita dia dihilangkan dan seterusnya. Tetapi yang jelas dia menghilang misterius lalu tidak tahu asal ujung pangkalnya. 15 hari jadi paus. Saudara bisa melihat berapa perebutan kekuasaan gereja itu sangat menggila. Tidak ada jaminan orang menjadi pendeta, maka benarlah dia. Ya. Tapi kalau mundur ke PL juga sama ya. Satu waktu saya sebetulnya sudah sangat ingin menuliskan ya mega korupsi di dalam dunia agamawi. Itu mengerikan sekali sejak PL, PB sampai kepada zaman ke zaman sampai akhirnya Konghi ditangkap dan dihukum, kemungkinan besar dia akan kena bisa seumur hidup ya. Sudah menghabiskan uang banyak untuk mengorbitkan istrinya di di Hollywood ya. Dan istrinya sangat seksi. Sampai saya kaget ini istri pendeta atau apa begitu. Dan saya guyon istri saya, kalau kau kulihat pakai begini udah gak tahu lagi aku. Tinggal memilih lah antara dibakar sama digoreng begitu ya. Menakutkan sekali saudara, gayanya pun waduh gila. Miliatan habis dan setiap minggu dia flight Singapura, New York, dia tinggal di New York, pelayanan di Singapura. Paling sedikit itu 2 minggu sekali ya. Kalau ada urusan panjang 3 minggu sudah paling top dia di Singapura balik lagi. Jadi gerejanya di Singapura, first class naik SQ. Ya, one flight itu kurang lebih 10.000 US dollar dihabiskannya. Ya. Padahal kalau dia nyumbang kita udah selesai utang gedung ini ya. Sayang dihabiskan begitu luar biasa. Lalu tahun 1032 ada namanya Paus Benedictus IX. Ini paus termuda, usia 20 sudah tahun, udah naik jadi paus ya. Padahal kita masih mau menghadapi ujian skripsi. Ya, lulus belum jelas, dia sudah jadi paus. Dia jadi paus menggantikan pamannya Benedictus VIII. Jadi
kolusi di dalam gereja, regenerasi turun ke anak itu udah biasa saudara. Manipulasi gila-gilaan. Jadi dinasti keluarga dalam kepausan itu sangat diinspirasi oleh sistem kerajaan yang korup begitu ya. Lalu kemudian dia menjual kepausannya, lalu membangkrutkan Vatikan dan hidupnya sangat mewah, terlibat dalam perzinahan, perkosaan. Ini paus paling gendeng, tapi bisa 3 periode jadi paus. Ya, dia berjalan. Pamannya lagi yang lebih bukan paman tapi lebih jauh lagi ya, Benedictus 5, wah itu lebih sadis lagi kehidupannya. Ya. Jadi memang dari generasi Benedictus ini kalau kita ngeliat mah ngeri-ngeri juga begitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah terbiasa dengan kekuasaan kepausan tetapi dengan hidup yang sangat mengerikan tadi. Lalu pada tahun 1231 ada Paus Gregorius IX yang mendirikan Inkuisi. Inkuisi itu tentara rahasia dari Vatikan. Jadi tentara ini akan membunuh orang-orang yang dianggap berseberangan dengan Vatikan dan kemudian pada waktu itu ya mereka-mereka yang dianggap bidat oleh Vatikan, bidat itu adalah yang melawan Vatikan. Tidak bidat dalam pengertian yang sesungguhnya. Ya pernah kepala pasukannya itu Robert ya, pernah membakar 50 korban dan membantai 153 lainnya. Bantai, hajar, bakar, bantai, hajar, bakar. Ketika Inkuisi bergerak pada gerakan reformasi di era Martin Luther, Zwingli dan Calvin, itu pergerakan luar biasa, memakan korban, itu ratusan ribu hingga jutaan orang yang dihabisi. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja yang begitu busuk dan begitu buruknya sangat mengerikan. Maka selalu pertanyaan tiap zaman, adakah penuai yang seperti Tuhan mau? Ya. Ini menjadi menjadi perenungan kita. Situasi itu membuat seorang John Wycliffe ya tidak bisa duduk diam. Lepas dari kemewahan keluarga tuan tanah itu, John Wycliffe dengan berani menentang para pemimpin gereja yang dinilainya tidak bermoral dan gila kekuasaan. Jadi apa yang dilakukan John Wycliffe adalah langsung menyerang ke pokok persoalan. Jadi kalau saya mengatakan dia berjalan di sekeliling api yang menyala-nyala. Sedikit saja terjilat sudah selesai. Tapi John Wycliffe tidak pernah peduli dengan segala situasi itu. Oleh karena itu dia berjuang dan dengan lantang dia meneriakkan pemahamannya. Sehingga dia mau meluruskan bagaimana sebetulnya politik kekuasaan gereja itu harus dijalani. Oleh karena itu dia berkata, pemimpin gereja itu harus orang yang saleh. Ya, saudara yang kekasih, memiliki moral yang terpuji, pemimpin dengan cara yang kristiani sesuai ajaran Alkitab, bukan dengan cara duniawi yang dilatar belakangi tadi. Pembunuhan, trik-trikan, ya, memakan uang Vatikan, wah itu sangat mengerikan sekali. Ya, lalu nanti diwarnai lagi dengan penjual berikutnya nanti jual beli surat pengampunan dosa untuk membiayai perang salib dan termasuk membangun Basilia yang sekarang ada di Roma. Jadi apa yang kita lihat sebagai wah megah, itu dibaliknya ada kebusukan gereja yang luar biasa. Perhatikan, apa yang kita lihat wah megah dan yang selalu dibanggakan dalam sejarah arsitektur gereja, dibaliknya ada kebusukan yang mengerikan. Karena Tuhan tidak pernah memanggil gereja untuk membangun itu. Tapi Tuhan memanggil gereja membangun manusia-manusia bermutu yang luar biasa. Kita selalu bangga dengan aset yang kita punya. Kita harus hati-hati, tidak boleh terjebak di sana. Oleh karena itu Yesus Kristus sebagai kepala sekaligus pemilik gereja, memerintah gereja dengan melayani sama sekali jauh dari kekerasan. Karena itu waktu murid-murid berlomba-lomba, siapa the best, number one, langsung dia marah, bukan? Kalau kau mau menjadi pemimpin, kau harus mau melayani. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sehingga falsafah kepemimpinan Kristen, servant leaders, itu adalah absolutely paradox in the leadership. Jadi bagaimana pemimpin, paradoks di dalam kepemimpinan. Saya pernah memimpin seminar itu, dan itu sangat mencengangkan setengah mati. Hal yang sama pernah diseminarkan di Singapura, pada waktu itu 750 dolar orang harus bayar hanya untuk ikut seminar itu. Ya, lalu waktu saya pikir, lalu saya gali lagi dan saya terkejut setengah mati. Betapa sulitnya. Karena ya, servant leader bukanlah salah satu cara kepemimpinan. Karena tidak ada cara yang terlalu cukup untuk membuat orang jadi servant leaders kecuali pertobatan. Ya. Maka istilah repentance
dan repair itu dua hal yang berbeda. Orang bisa diperbaiki, tapi Alkitab menuntut bertobatan. Pertobatan bukan karya diri tetapi karya Allah kan begitu. Kalau perbaikan itu bisa karya diri kita. Nah itu namanya sekolah-sekolah kepribadian yang dikembangkan dan seterusnya. Nah oleh karena itu bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki rohani yang terpuji seperti gembala yang baik yang digambarkan Tuhan Yesus. Yang rela kehilangan nyawanya demi domba-dombanya. Tetapi ternyata gembala zaman dulu sampai zaman sekarang banyak adalah gembala sapi. Kalau gembala domba memelihara dombanya, gembala sapi memerah susu dombanya. Saya pikir ini mengerikan sekali. Tetapi memang godaan itu sangat kuat saudara. Itu sebab gereja kemudian para rohaniawan hanya ribut urusan saya dapat apa, fasilitas saya apa. Lalu mereka berhenti pelayanan karena fasilitas kurang. Tidak lagi ada orang melihat dengan visi yang tajam. Mau kemana? Untuk apa? Wycliffe lihat itu. Sebetulnya dia enak hidup sebagai keluarga orang kaya. Menunggu warisan saja sudah bahagia dia bukan? Ngapain dia bersentuhan dengan permasalahan gereja? Yang pada waktu itu kekuatan gereja itu bahkan bisa menjatuhkan seorang bangsawan atau raja. Begitu kuatnya. Karena sejak abad ke-6 kemudian ketika gereja itu menjadi kuat, sehingga negara gereja berubah dari gereja negara, di mana dulunya gereja itu di bawah kontrol negara lalu bergeser menjadi negara di bawah kontrol kekuatan gereja yang menggila, itu sangat luar biasa. Sehingga sekalipun dipisahkan dua kekuasaan, tetapi gereja mempunyai kekuasaan yang ekstra. Oleh karena itulah, apa yang dikatakan oleh Wycliffe memang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Ini memang menjadi penting saudara, satu keberanian untuk kita mengkritisi zaman kita ada. Wycliffe tidak berhenti hanya pada sistem pemerintahan gereja yang kacau itu. Kemudian dia juga menyoroti dan mengkritik gereja yang memiliki kekayaan luar biasa. Asal kalian tahu kepausan di Inggris pada waktu itu memiliki hampir 1/3 wilayah Inggris. Itu sebab para paus sebetulnya para rohaniawan lebih sibuk ngurusin properti daripada jemaat. Miris ya. Perhatikan kalimat ini. Ini ada waktu, ada masa di mana gereja sibuk rapat urusan properti dan bukan jemaat. Saya pikir-pikir ya, saya orang yang bergaul dengan banyak orang. Ya, sehingga kalau saya pergi ke rumah teman misalnya, rumahnya gede, ntar ketemu saya, gede. Sampai saya nggak tahu lagi mana yang gede. Yang saya tahu itu waktu saya balik ke rumah saya kecil. Gara-gara ngeliat rumah mereka. Tapi kalau sudah saya tidak ingat rumah mereka, baru saya juga sadar, rumah saya lumayan besar. Jadi saya agak malas ke rumah mereka karena saya khawatir rumah saya jadi kecil lagi. Miris ya. Gak ada limit loh. Tetapi kalau pengusaha begitu kan kita bisa ngerti. Tapi kalau gereja, kepausan, gila itu. Benedictus itu pernah menjual jabatan kepausannya. Dengan 480 kilo emas. Nah, kalian pikirkan sendiri itu. Lalu hidup dengan perempuan di sana sini. Dan ya, bahkan ada satu paus juga memperkosa seorang perempuan yang suaminya marah lalu membunuh sang paus. Sampai begitu tidak ada harganya seorang paus di mata umat. Karena marahnya luar biasa, dia cari pausnya. Dan dibunuh oleh suami perempuan yang diperkosa itu. Dan jadi kalau saudara ngeliat sejarah itu, waduh mengerikan saudara. Karena itu hati-hati, jangan berpikir Kristen itu baik luar biasa. Ya, informasi seperti ini kita nggak bisa bendung ya. Semua orang baca dan orang-orang muslim yang mau menghantam kekristenan, ini sarapan pagi mereka ini. Cariin semua data itu. Waduh kalau disusun memang mengerikan. Bukan berarti Islam bersih. Sehingga orang-orang misalnya atau orang Hindu bersih, Buddha bersih. Mereka hanya ingin bersih misalnya kemudian dengan hal menunjukkan keburukan agama. Termasuk orang Kristen kelakuannya sama. Cari-cari kejelekan agama lain supaya kelihatan agamanya beres. No. Kita mengotokritik diri, fokus dulu pada diri kita. Bengkok ini, habisi dulu kita ini. Jangan ribut menyerang orang lain, serang dirimu. Supaya kita betul-betul menjadi seperti orang yang bisa diuji. Ya, ini perlu hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu ada ironi di dalam kehidupan gereja yang mempunyai kekayaan luar biasa. Padahal dibiara, diajarkan. Hidup sederhana bahkan miskin.
Karena seluruh milik biarawan yang masuk jadi seorang biarawan itu milik siapa? Milik gereja, tapi pemegang kekuasaan kurang ajar betul itu. Sehingga sudah setali 3 uang itu sama komunis. Kalau komunis itu kan sama rasa sama rata. Tapi harta dikuasai oleh biro politik, partai politik. Sehingga kalau zamannya kapitalis, satu orang menguasai tanah. Lalu komunis di dalam sosialis mengkritik, tidak boleh. Lalu bergeser. Tetapi sama sekelompok orang menguasai. Dalam bahasa bisnis, monopoli berubah menjadi oligopoli. Sama-sama poli-polian juga begitu ya. Satu orang jadi sekelompok orang. Pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana monopoli dikritik, lalu hanya grup-grup yang keluar. Ya itu juga. Ya, kalaupun ada 3 yang masuk ikut tender, tapi 3 ini satu grup juga sebetulnya. Mereka bagi-bagian sehingga mereka tinggal duduk rapat, memikirkan lalu jalankan semuanya. Itu oligopoli. Nah oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi ini memang sangat mengerikan. Oleh karena itu dalam kekayaan yang begitu besar, gereja itu pun masih menuntut bebas pajak. Jadi tidak boleh ada yang dikenakan pajak sedikit pun. Kita belajar ya, Mika itu sudah diaudit. Bukan internal tetapi eksternal. Ya, kita mesti keluarkan kos untuk itu. Tahun lalu kita diaudit tetapi belum ada namanya satu pemeriksaan. Kok saya jadi lupa apa istilahnya Susi? Bukan, jadi kalau kita mau audit eksternal itu ada prasyarat bahwa kita punya aset yang cukup untuk menggaji orang sekian lama sebelum kita tutup. Saya tiba-tiba lupa istilahnya. Mana sih Susi? Hah? Oh, dia juga pura-pura enggak ngelihat, lupa kali dia ya. Nah, jadi itu kita kerjakan semua, kita bayar juga kosnya. Saya bilang no, bikin. Gereja satu waktu kita rindu sampai ke sana. Sekarang pembukuan lagi dirapikan terus pelan-pelan sampai nanti harus keluar neraca. Pelaporan you bisa lihat tiap bulan kita sudah mulai sedikit rapi. Sampai nanti itu betul-betul bisa di audit secara internal lalu kita keluarkan neraca sampai satu waktu dia bisa diaudit secara eksternal. Ya, kita bayar PPh perorangan, gereja bayarkan para pengerja, dibayar pajak. Kita coba disiplin. Seluruh lembaga di sini bayar, urusan pajak kita beres. Saya selalu rindu, mati pun boleh orang ikut dan periksa jejak kita seperti apa. Tidak boleh ada satu peser pun uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah gereja ini berkelimpungan. Waduh di sana sini mengerikan sekali. Jadi pengeluaran pribadi banyak, tapi yang di bawah itu habis-habisan. Para biarawan disuruh hidup apa adanya, tapi para penguasa hidup luar biasa di dalam gereja itu. Pajak nggak mau bayar. Ya, gereja merasa tidak penting mensupport negara. Padahal Yesus berkata, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Itu tentang pajak. Bayar pajakmu, tapi jangan lupakan persembahanmu. Jangan pula kau bilang aku sudah bayar pajak jadi persembahan gak ada lagi. Aku sudah bayar persembahan jadi gak bayar pajak lagi. No, beri kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, beri kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita mesti bereskan itu. Ya, saya sebagai pendeta tidak mau asal bicara dengan kalian, saya bayar pajak. Saya laporan pembukuan tiap bulan, tiap tahun. SPPT saya beres. Ya. Saya sebagai pendeta ada undang-undang yang mengatur penghasilan tidak kena pajak. Saya bisa masukkan semua ke situ. Dan saya agak jauh dari pajak yang besar. Tapi saya pikir saya tidak mau. Itu sebab saya selalu bilang, saya mau untuk bayar bahkan lebih dari apa yang harusnya secara hitung-hitungan. Karena saya rasa berkat banyak. Saya terima ini, terima itu, saya mesti fair dong sama Tuhan ya. Dengan menyumbang ke negara, saya merasa berhak berbicara atas negara ini. Saya bisa bilang bajingan pajak itu. Karena saya nggak takut diperiksa sama mereka. Kalau saya nggak bayar pajak kan saya jadi temannya. Saya nggak boleh kritik dia. Kalian belajar, nikmati dan Tuhan tolong kita. Oleh karena itu, penggelapan kekayaan gereja untuk kepentingan pribadi dan kehidupan yang hedonis. Jadi kalau Paus itu minum sampai mabuk, lalu trik-trikan kekuasaan, tidur sama perempuan, punya anak diaborsi, itu sudah penyakit gila itu. Tapi jangan bilang gini ya,
Gila ya Paus Katolik busuk ya. Pendeta juga sama, gereja apalagi. Cuma zaman itu cuma satu gereja, belum ada jadi namanya Katolik dan Protestan. So sudah pecah dua, protes-protesan, berapa banyak gereja sekarang. Sampai pusing kita ngingat itu. Saya kadang-kadang juga bingung, tapi kondisi memaksa untuk kita ada di satu situasi. Kalau mau benar, terlalu sulit cari teman benar. Akhirnya bikin sendiri. Ini gereja reformasi Indonesia saya juga nggak tahu berapa generasi lempeng. Ya, sekarang bisa jaga generasi 2, 3 mungkin bisa jaga, habis itu habis lagi. Lari lagi. Zaman dulu pendeta berjuang di zaman Jepang. Ditangkap Jepang, dihajar Jepang. Tapi mereka tekun membangun gereja. Sepanjang Senen itu, Senen stasiun itu dulu, itu pusat prostitusi itu. Para pendeta berjuang untuk mempertobatkan para pelacur. Para pendeta sekarang memesannya. Berubah kacau balau semua ya. Lari semuanya. Itu memang mengerikan. Oleh karena itu saudara, bagi John Wycliffe diserangnya lah korupsi di gereja dan mengatakan bahwa hidup kaya raya itu hanya cocok bagi pemerintahan dunia, bukan gereja. Karena memang di gereja itu apa namanya ya? Gereja itu adalah berkat kan ya. Kalau kita punya, bagaimana supaya orang tertolong? Kalau saya punya makanan, gimana supaya orang kenyang? Kalau saya punya uang, gimana supaya orang bisa mendapatkan kehidupan layak? Lah itu panggilan kita saudara. Mengalir. Itu istilah orang begitu ya. Kitalah berkat itu yang menolong banyak orang itu. Dia mengingatkan gereja harus seperti Tuhan Yesus Kristus ya. Gereja itu yang seperti Tuhan Yesus menyucikan apa? Bait suci. Bait suci disucikan bingung ya. Karena ternyata bait suci itu sudah dijadikan sarang penyamun, itu kalimat Tuhan Yesus. Pusat transaksi bisnis. Pebisnis masuk di situ berkolusi dengan para imam dan mereka mengambil keuntungan. Edan, betul-betul edan. Jadi kalau bilang, Pak dia baik loh Pak pelayanan. Enggak tahu kok itu busuk. Wah enggak mungkin lah Pak, kita mesti berpandangan positif. Kalau orang Kristen berpandangan positif, jangan lihat positif ya. Positif itu kan tanda silang ya, betul lah. Nah, itu namanya berpandangan salib, betul nggak begitu? Pasti enggak. Oleh karena itu kritik Wycliffe ini mengingatkan kita. Yeremia pun mengkritik, para imammu, para nabimu semua makan suap. Amos berteriak dengan lancang. Para imam hanya mempersusahkan orang dan mempermiskin orang miskin. Sehingga orang miskin itu kayaknya susah beribadah karena beli ini, beli itu. Nggak bisa mereka memenuhi persembahan ke gereja itu. Edan. Karena dombanya harus begini, domba harus begitu. Kasihan orang miskin. Ya, hanya orang kaya yang bisa dekat dengan Allah. Karena mereka bisa beli domba yang bagus-bagus. Nah begitu juga surat pengampunan dosa. Jadi sepanjang sejarah berulang lagi. Maka reformator itu sebetulnya bukan barang baru. Tapi mengingatkan. Alkitab itu ajar gini loh gitu loh. Jadi kita pun akan diperhadapkan pada situasi yang sama, berjuangnya, persoalannya yang berbeda. Gereja-gereja yang tertangkap korupsi ternyata nggak pernah jadi sepi. Tetap aja rame. Karena para jemaatnya bilang, ya udahlah itu urusan dia sama Tuhan. Aduh paling enak kami jadi pendeta ya. Saya pikir-pikir, aduh jabatan pendeta itu paling menggiurkan. Jadi pikirkanlah untuk beralih profesi saudara. Kehadiran gereja itu seharusnya menjadi garam dan terang dunia, ternyata tidak. Ya, bukan budak duniawi, ternyata budak. Sampai Yesus dalam Matius bilang apa? Pilihlah kepada siapa yang kau mengabdi, karena engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa? Allah atau apa? Mamon, bukan Allah atau iblis loh. Allah atau mamon. Karena di gereja selalu saya ingatkan, iblis itu ditengking di gereja. Dalam nama Yesus, setan kami usir. Wah gagah semua yang berdoa-berdoa ya. Tapi kalau uang, dalam nama Yesus, uang datanglah. Mana pernah kita usir dia? Ya, sehingga orang Kristen itu keuangan begitu, bukan kesetanan gitu ya. Keduitan sudah. Kerasukan duit kita, kerasukan uang. Orang ribut urusan uang, orang hilang saudara urusan uang. Mengerikan saudara. Ya, kalau kita beda agama, satu keluarga masih bisa anteng ya, pesta bareng cuma ya beda agama, ada yang makan babi, ada yang nggak makan babi kan gitu. Artinya yang satu makan babi, yang satu cuma bisa melihat babi, yang nggak bisa makan kan gitu. Padahal sebetulnya makan babi itu nggak haram ya, babi hamil memang karena mengandung babi. Tapi kalau babi jantan mestinya nggak apa-apa.
Ya, karena tidak mengandung babi, ya. Yang mengandung kan cuma babi betina. Loh, haram makanan yang mengandung babi. Yang enggak mengandung babi, ya makanya makanlah babi jantan. Itu sebetulnya logis itu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat saudara ngeri ya. Jadi gereja itu jadi budak uang. Aduh, serem. Jadi dari PL nabi-nabi pun berteriak itu terus. Harun saja anaknya pun sudah mengkorup kekuasaan, makan seenaknya korban persembahan sampai Tuhan bantai. Enggak kapok juga, Eli pun sama, sepanjang itu sih ada aja. Imam-imam yang rontok satu-satu, padahal generasi imam pertama itu. Jadi kalau kita membaca Alkitab menelusuri, karena saya punya beberapa kelas PA gitu. Sampai saya itu lemes kalau sudah lihat semua, aduh Tuhan ngeri amat. Dan saya dimaki-maki orang kalau saya ngomongin itu. Sirik lah, busuk lah, menyedihkan. Padahal memang saya rindu sekali, saya bongkar semuanya gitu. This is my dream. Ya, saya digerecoki oleh para tokoh-tokoh ini dan saya gelisah. Saya tidak seberani mereka. Saya tidak seberani John Wycliffe. Mestinya kita berani. Pada tahun 1378 John menulis buku The Veritas Sacrae Scriptura. Jadi kebenaran kitab suci. Dia mengatakan Alkitab adalah norma tertinggi final untuk menguji gereja, tradisi, konsili, bahkan paus pun harus diuji oleh Alkitab. Lebih lanjut dia berkata jabatan kepausan itu dilembagakan oleh manusia, bukan oleh Allah. Kuasa paus tidak datang dari lembaga karena dia dijadikan paus, melainkan spiritual dan moralnya. Sama seperti Kristus dan ditetapkan Yesus Kristus. Pak Petrus mendapatkan kuasa dari Kristus bukan karena jabatan, tetapi moralnya. Maka Petrus diajarkan, kalau kau mau jadi pemimpin, engkau mesti mau menjadi hamba. Itu menarik saudara. Prinsip yang begitu kuat ditanamkan. Sehingga ini harus menjadi warna hidup kita. Bagaimana kita di dalam melihat segala sesuatu. Maka paus benar apa salah? Ukur dengan Alkitab. John Huss itu mengatakan apa? Ketika itu memang terkenal, the infallibility of Pope gitu loh. Ketidakbersalahan paus. John Huss itu teriak, no! Hanya satu yang tidak bisa salah, Alkitab, paus bisa salah. Nah, itu mirip dengan fatwa misalnya. Jadi kalau fatwa itu jadi benar. Hanya karena pemimpin yang mengeluarkan. Jadi paus itu mengeluarkan fatwa. Padahal fatwa itu bisa dikritik, benar nggak menurut Alkitab? Nah, John Wycliffe kembalikan. Sama seperti di Republik ini, kalau mau bikin perda, itu mesti ngeliat dulu dong undang-undang. Mau bikin undang-undang, lihat undang-undang dasarnya. Kalau nggak cocok, hilang itu. Nah, kita tabrak banyak. Misalnya SKB 2 Menteri sudah menamprak Undang-Undang Dasar yang pasal 28-29 yang mengatur kebebasan umat beragama. Itu salah satu contoh. Ini gila ini SKB, kurang ajar ini. Ya, itu yang kemarin saya bilang, kita mesti berteriak supaya itu dicabut. Ya. Di Twitter saya senang kemarin Change.org lah, itu satu lembaga yang memberikan pendapat publik lalu disampaikan ke pemerintah. Saya senang kemarin saya punya email saya kan balik terus. Anda sudah mengajak si ini menandatangani petisi. Rasanya senang begitu banyak orang di Twitter saya yang ngikutin petisi lalu tanda tangan. Kalau saya harap kalian tanda tangan. Kalau kalian tanya change itu apa Pak? Nah, sakit hatiku. Karena seharusnya kalian mengetahui itu. Mau tahu. Kita nggak bisa perang, nggak bisa pergi ke istana lalu ngomong. Tapi kita bisa hanya dengan handphone. Ya, nanti saya minta didistribusi ke saudara-saudara. Maka nomor handphonemu kasih ke gereja, nomor BB, PIN BB kasih gereja. Jadi WhatsApp apa bisa terima. Cara kita berjuang itu keren. Kemarin saya sampaikan di peneguhan pendeta. Hari ini saya harap saudara terbuka mata. Tidak bisa langsung kita bisa lewat teknologi ini. Ya, belajar berjuang. Hampir 50.000 dulu setuju. Budi Waseso KBR Reskrim supaya diganti. Masuk. Wah, gitu loh keren. Waktu itu rasanya itu perjuangan yang tidak sederhana karena ada kekuatan besar di belakangnya. Kita yang ngerti bau-bau politik itu, waduh, ini perjuangan hebat. Dan akhirnya kita bersyukur bagaimana presiden diberi keberanian untuk membuat keputusan yang cukup mencengangkan. Dan Tuhan dengan cara ajaib ya menolong dia dengan situasi politik yang luar biasa. Itu kalau saya kebetulan tahu peristiwa itu, jadi wow, saya merasakan Tuhan itu baik dan buat saya melihat hanya secara iman Kristen ya, Tuhan sedang menolong bangsa ini.
Nah, kita mesti berdoa supaya presiden terus bersih dari kolusi dan tidak belajar dari paus. Sehingga gila kekuasaan dan gila keuangan itu. Ya, kita berdoa untuk itu. Oleh karena itu, Wycliffe mulai mendoronglah penterjemahan Alkitab. Jadi Alkitab yang perlu. Nah, cuman Alkitab pada itu tuh Vulgata dalam bahasa Latin yang sudah ditulis oleh Hieronymus. Nah, Latin itu ditulis dari bahasa yang sebelumnya. Nah, jadilah Vulgata Latin. Nah, sekarang Inggris, orang yang Inggris nggak ngerti mau ngomong Alkitab itu gimana, karena nggak semua orang menguasai bahasa Latin. Latin itu hanya orang-orang studi. Bikin bahasa Inggris. Nah, itulah pertama kali kemudian bahasa Inggris itu diterjemahkanlah, dibikinlah Alkitab bahasa Inggris. Tapi sebagai permulaan memang ada beberapa kesalahan terjemahan. Ya, tapi Wycliffe sudah memulainya supaya semua orang baca. Lalu murid-muridnya Wycliffe yang disebut para kelompok Lollard, ya, mereka inilah yang gigih untuk memberitakan Injil dalam bahasa Inggris supaya semua orang bisa membacanya. Nanti pada abad 17 ya, ketika ditemukan mesin cetak di Wittenberg, ya, oleh Wittenberg di Darmstadt, ya, jadi bikin buku di situ, ya. Wittenberg, panteknya siapa namanya, Martin Luther. Di Darmstadt, aduh nama penemunya kok. Martin Luther, Wittenberg, Darmstadt. Ayo Kenan, kau baru pulang, siapa namanya itu? Pencetak pertama menemukan mesin cetak. Hah? Martin Lutherberg. Martin Gutenberg, ya betul. Kau yang lulusan Jerman ya, si Kenan itu bukan itu. Bikin malu pendeta ya. Padahal dia jalan-jalan ke Darmstadt, tapi nggak pernah mampir ke museum. Yang dimampirinya bilang, Pak barangnya bagus-bagus. Saya dikasihnya tas. Saya bilang tas saya punya laptop rusak nih. Pak rusak nih ganti aja. Saya dikasihnya tas. Keren tasnya, orang-orang bilang kok tasnya bagus Pak. Dikasih Kenan. Tapi Kenan beli dari siapa? Uang bapaknya juga sih. Nasibnya bapak begitu ya. Kita kagak berani beli begitu. Ya. Nah jadi saudara-saudara, Gutenberg di Darmstadt lalu membuat itu. Saya pernah ke museum itu. Jadi lihat, waduh. Nah itu kemudian Martin Luther meletakkan prinsip dasar basis pertama Alkitab berbahasa Jerman. Dan dia membuat grammar bahasa Jerman itu keren. Nah, itu Martin Luther. Itulah para pendeta di waktu lampau. Reformator ini hebat-hebat. Ada buah karya aktual. Bukan cuma khotbah-khotbah yang gak juntrungan. Nah, kalau kita berdebat satu dengan lain mana ada selesai-selesainya. Tapi apa yang kita rubah? Merubah zaman gak kita? Merubah pikiran orang gak kita? Ini kita harus bergumul terus ya. Nah, kemudian nanti gerakan dari John Wycliffe inilah yang terus bergerak mendorong lahirnya Alkitab yang dikenal sebagai King James Version. Ya, King James itu adalah Raja James pertama di Inggris. Pada tahun 1611 ya dia memerintahkan supaya dibuat satu terjemahan yang baik. Sesudah ada beberapa teolog juga ngomong bahasa Inggris yang beredar ini ada banyak salah terjemahan gitu ya. Lalu mulailah dikumpulkan ya. Tidak kurang dari 54 pakar yang bekerja di bagian beberapa bagian. Mereka yang ahli linguistik bahasa, terus ahli-ahli kepada untuk mengeksegese bagian-bagian ini, lalu memahami strukturnya semuanya, culture-nya, lalu mereka dibagi dalam 3 kelompok dan kemudian membukukan itu. Sehingga muncullah beberapa revisi-revisi yang terus disempurnakan 1629, 1638 sampai 1726 dan terakhir 1769. Nah itu King James Version yang kita kenal sekarang. Oleh 54 pakar mereka berbasis di Universitas Oxford, Cambridge dan Westminster. Para pakar ini tidak menerima bayaran dari kerajaan. Bahkan diminta mensupport kebutuhan mereka sendiri. Universitas punya beban lalu mendukung. Keren ya. Kalau kita mau jadi pendeta kerajaan pasti nyarinya apa? Supaya dapat babi panggang. Itu aja mentalnya kan. Sulit mencari orang seperti ini. Ini pakar doktor semua. It's not about money. Cinta kepada Allah itu. Ya. Saudara, yuk saya sangat rindu kalian menerjemahkan itu dengan situasi kondisi masing-masing. Bagiku cuma satu, ya pantanganku capek.
Tapi saya tidak akan terlalu peduli terhadap capek itu kalau memang harus mengerjakan pelayanan itu. Ini saya selalu janji seminar bikin gini. Akibatnya saya kemarin tidur jam 3 pagi karena ada acara, pergi lagi, pulang, ayo cepet. Bikin. Gara-gara saya selalu pengen bikin bagus, ketik-ketik masih belum pinter-pinter juga, jadi banyak salahnya. Lebih banyak waktu terbuang membuat PowerPoint-nya daripada isinya. Nah ini karena saya belum canggih, jadi saya masih terus mau belajar gitu ya. Nah akhirnya berbagai kritik Wycliffe ini juga muncul, baik termasuk di dalam Ekaristi ya. Bagaimana sebetulnya transubstansiasi yang dikembangkan oleh Katolik, nanti kemudian Luther menumbuh kembangkan lagi pemikiran dari John Wycliffe ya. Nah kalau Luther cuman masih agak sedikit banci, dia bikin cons ya. Jadi kalau satu trans, satu konsubstansiasi. Lalu kalau nanti Calvin baru bagaimana substansiasi itu adalah roti ya roti, anggur ya anggur, tapi dengan iman kita tahu ada hadir. Kalau trans itu betul-betul darah Kristus, tubuh Kristus. Jadi benda ini magis. Sampai si Wycliffe bilang sadis sekali lah kalian itu. Yesus pun kalian makan. Marahlah kepausan saudaraku. Saya suka bilang kalau engkau berkata, berikan persembahan, kembali nanti Tuhan 2-3 kali lipat. Apalagi 2-3 kali saja sudah saya enggak setuju. Jahat kali kau transaksi sama Tuhanmu. Apalagi 30, 60, 100 kali lipat. Gila kau penipuan itu. 2 kali saja udah untung 100%. Dagang 100% udah susah. Kau 30, 60 cuma ngasih persembahan. Enak banget kau. Jadi gereja itu dagang paling gendeng. Sayang jemaat juga rada-rada ya. Amin aja semuanya. Jadi sebetulnya kami pendeta ini agak bahagia, gampang kalian ditipu. Ya. Wycliffe percaya roti bukan tubuh Kristus sendiri, tetapi bahwa tubuh Kristus secara sakramental berada di dalamnya, itu berarti jiwa kita diberi makan dari iman yang berbuah. Sehingga waktu orang makan perjamuan kudus, minum anggur perjamuan kudus, harusnya imannya makin bertumbuh. Jadikan peringatan. Dia menatap ke salib itu, dia mengingat apa yang Kristus kerjakan. Dia berteriak pada dirinya, hai jiwaku, sekarang giliranmu memberikan tubuhmu, darahmu untuk Kristusmu. Yaitu bekerja melayani dia. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan betul-betul saudaraku yang kekasih. Bagaimana perjuangan demi perjuangan yang sudah dijalankan. Maka Wycliffe adalah pejuang iman. Ya. Dia seorang penggerak dari reformasi untuk mereformasi gereja agar terus-menerus ada dan berada di jalur yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab sepenuhnya. Ingat ya, Wycliffe, nanti Martin Luther, Zwingli tidak pernah menambahkan ajaran terhadap gereja. Mereka mengkoreksi gereja yang salah supaya kembali ke Alkitab. Itu sebab saya katakan transformasi bukan gerakan gereja. Reformasi gerakan gereja. Kalau transformasi adalah berubah menjadi lebih baik. Yang lama ditinggalkan. Kalau kita mana bisa meninggalkan Alkitab? Gila apa? Republik ini mengalami transformasi yang hebat. Maka secara histori sebetulnya kita tidak cocok disebut reformasi. Transformasi, karena kita sudah mengamandemen undang-undang dasar yang tadinya tidak mengatur batas jabatan presiden. Sekarang diatur maksimum 2 kali. Undang-undang dasarnya dirubah. Tapi jangan sekali-kali kalian ajak saya mengamandemen Alkitab. Supaya kita rubah Alkitab berdasarkan rapat majelis jemaat Gereja Reformasi Indonesia. Maka Alkitab dikoreksi. Alamak, matilah kita semua dimarahin Tuhan nanti. Back to Bible. Tapi dunia ini kan makin hari makin jahat ya. Makin berbeda dengan Alkitab. Nah itulah perlunya reformasi. Akibatnya kita bisa makin terpisah dari dunia ini. Makin gak cocok. Sehingga perjuangan kita makin hari makin berat. Tapi mereka di zamannya sudah menjalankannya. Wycliffe itu dimusuhi oleh gereja yang menyeleweng, yang bahkan mengutuk Wycliffe yang sudah mati. Karena kata menurut dia sakit terhadap radang paru-paru yang berat. Lalu akhirnya dia dijaga oleh beberapa bangsawan yang melihat dia sebagai orang luar biasa. Karena banyak raja dan bangsawan bersimpatik pada Wycliffe. Karena Wycliffe melawan Vatikan. Dulu kan kita dilindungi gereja karena ngelawan pemerintah. Ini terbalik saudara. Dilindungi orang-orang yang punya kekuasaan politik karena ngelawan gereja dia berani. Para bangsawan atau para pemerintah melihat Wycliffe betul memang harus pajak. Kalau enggak negara bagaimana mau hidup? Jadi mereka protek Wycliffe sampai Wycliffe meninggal.
Tapi kemudian gereja ini gila setengah mati. Sudah Wycliffe meninggal pun ya dijadikanlah sidang in absentia gitu ya. Diputuskanlah Wycliffe bersalah dengan 45 kesalahan. Orangnya ada di kuburan. Itulah kerjaan gereja. Kalian tahu apa yang dilakukan? Digali kuburannya, dibakar lagi tulang belulangnya. Manusia sesat. Itulah penyakit gilanya gereja itu. Maniak. Sekarang saja bajingan tidak akan seperti itu. Kalimat ini saya pakai keras supaya kalian ngerti. Berapa bajingannya, berapa jahatnya gereja dari masa ke masa. Semoga kita tidak mengulang hal yang sama. Semoga kita belajar bersih dari seluruh pemikiran, perjalanan, kehidupan, keimanan kita. Saya sadar namanya godaan uang itu sebesar apa. Saya pernah pegawai, saya pernah manajer dan akhirnya punya usaha sendiri. Saya tahu nikmatnya uang. Saya bergaul kiri dan kanan, banyak orang, saya tahu orang aja saya makan sana makan sini. Saya tahu nikmatnya punya uang. Kalau saya diajak oleh kawan lalu turun dari mobilnya yang mewah itu, pasti pintu saya enggak usah saya buka. Sudah di situ nanti orang hotel buka kan. Silakan Pak, dia enggak tahu dipikirnya aku yang punya mobil. Nah namanya teman-teman, saya kayak dikawal sama mereka, bukan saya ngawal mereka kan. Ayo Pak, duluan Pak, kan gitu. Jadi orang berpikir saya konglomeratnya. Padahal mereka konglomerat, saya melarat. Lalu saya pikir-pikir siapa yang enggak pengen punya uang? Banyak, lu bisa atur siapa aja. Tapi waktu saya ngintip, alah cuma buka pintu di tip 200 ribu, 300 ribu. Gila kita bilangnya, kita suruh ngetip segitu, bangkrut lah kita. Berapa kali satu hari dibuka pintu mobil kita ya? Maka kalau ada orang mau buka, kadang-kadang aku menjauh itu. Terpaksa tip nanti, ada duit enggak? Udah ada kesono dikit dah, daripada kagak ngetip kagak enak. Udah jauhan dikit makanya baru kita turun. Pak, ke depan Pak, sopir saya. Gue turun depan aja dah, daripada dibukain mau ngasih tip kagak ada uangnya. Enggak ngasih kagak enak, jadi rusak juga otak saya gara-gara mereka itu. Ya. Saya sering menghindar pintu, jadi nggak mau terlalu. Kagak enak dibukain. Kecuali ada duit situ 5 ribu, 10 ribu, pegang, kasih dia tip gitu. Kalau pas nggak ada, suruh pas di dompet 50 ribuan, nanti dulu lah. Itu makan siang itu hilang nanti. Kecuali si Yusuf telepon awak, lain lagi cerita kan. Pak makan, ya kita kasih lah 50 ribu sama dia. Udah diundang makan aku kan begitu kan. Itulah kita bilang kenikmatan yang memang luar biasa. Saya ngerti itu, tapi itulah perjuangan kita. Maka saya tahu itu sulit, saya tahu itu berat. Tapi kita tidak bisa lari dari sana. Oleh karena itulah saudara-saudara, Wycliffe yang terus berjalan dan bagaimana dia berteriak memang secara luar biasa ya. Kalau Paus itu berbeda dengan Alkitab, ajaran Alkitab, antikris kata. Waduh tuh Paus marahnya setengah mati sama John Wycliffe. Karena dia bilang kalau kau berbeda dengan Alkitab, kau antikris itu. Oh itu kan kalimat yang paling menyakitkan disebut antikris. Disebut sesat saja sudah ngeri, antikris itu lebih keras daripada itu. Wycliffe tidak peduli. Ya, itu sebab bencinya gereja. Sampai udah mati pun digali, tulangnya dibakar. Kalau orang Batak sih masih terhormat ya, namanya mangukul holi. Tahu kalian mangukul holi itu? Tulang-tulang kita diambil, dipindahkan kuburannya, dibangunkan tugu. Bukan dibakar. Ini sadis ya. Oleh karena itu, sadarilah saudara, para reformator itu tidak pernah duduk manis. Menunggu suapan berkat, perhatikan. Menunggu suapan berkat. Tuhan tolong kami, turunkan berkat dari langit, bukakan tingkap-tingkap surga. Sampai malaikat bingung, kalau kubuka nanti aku jatuh pula gara-gara kau. Semua mah kau bilang buka. Berkat itu bukan di situ, tetapi bergerak melayani Kristus, memandang penderitaan karena kebenaran adalah kebahagiaan. Kematian di dalam Kristus adalah keuntungan. Itulah berkat. Thanks God, saya boleh menderita karena Kristus. Karena kebenaran. Thanks God, saya boleh melayani Tuhan. Semangat itu yang harus kita kumandangkan. Oleh karena itu kiranya kita selalu ada di jalur yang sama. Melayani dia. Dan terus menerus di sepanjang kehidupan. Diperbarui oleh Roh Kudus. Semakin seperti apa yang Tuhan mau. Saya harus jujur berkata pada kalian. Karena saya punya beberapa kelas PA. Saya belajar. Saya enek sama diri saya ini. Ya, saya enek. Kenapa Bapak bilang gitu? Pengetahuanku bertambah begitu cepatnya karena kelas PA mesti belajar jawab pertanyaan. Anggap saja kalau kita kasih angka, sudah maju ini 10 langkah. Tapi perubahan hidupku nggak ngikutin secepat itu. 3, 4, ketinggalan jauh nih. Kesel banget rasanya.
Sehingga nggak ada ruang untuk kita memuji apa yang kita kerjakan. Nggak ada tempat kita hitung-hitungan apa yang bisa kita lakukan. Nggak ada hebatnya kalau kita mengerjakan apapun. Kalau saya rindu berkarya, mau bikin ini, matiku selesai. Biarlah itu jejak dan orang terpanggil untuk meneruskannya. Ya, yang kemarin saya bilang, saya berdoa Tuhan sebelum saya mati nanti paling tidak 2 ruko ini, 1 sudah punya kita, 2 punya kita. Itu yang kemarin juga saya bilang di peneguhan. Bersyukur nanti Januari bisa beres ya. Berapapun uang yang kurang kita berdoa dan terus cukupkan itu. Ya, kalau Tuhan izinkan 2, 3, 4 nanti tempat kita beribadah, puji Tuhan. Tetapi di kita semua selalu atas nama gereja dan bukan milik Bikman Sirait. Saya boleh mati, anakku, istriku tidak berhak atas apapun yang kukerjakan. Itu adalah aset untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita bikin semua akte notarialnya beres. Saya minta anak saya semua terlibat dalam pelayanan, istri saya terlibat dalam pelayanan. Tetapi tidak pernah berhak sebagai anak-anak pendeta untuk meminta upah. Mereka boleh cari uang di luar sana, cara mereka hidup. Tapi waktu mereka harus belajar melayani. Kecuali kalau nanti satu waktu mereka menjadi full time, itu urusan mereka dengan Tuhan dan urusan mereka dengan gereja. Kita mesti belajar, saudara. Pak, kenapa you punya prinsip bangun seperti itu? Karena reformasi 2 sisi, dari waktu ke waktu terus mengganggu pikiran saya. Kita akan menemukan tokoh-tokoh yang begitu hebat, siap mati. Saya pikir saya nggak nyampe di situ. Saya cuma dimaki-maki orang, tapi mana ada yang mau menembak saya. Kalaupun saya ditembak, orang mikir mau nembak Bikman Sirait. Karena undang-undang sekarang kan, nggak ada yang terlalu kuat. Zaman dulu paus bunuh-bunuh, bisa dibelok-belokkan itu kasusnya. Itulah mengerikannya. Zaman sekarang memang musuh kita yang paling berat itu bukan didor, ditawarin kenikmatan hidup duniawi ini. Itu yang paling mengerikan. Jaga-jaga. Saya stop sampai di sini supaya kita masuk dalam ruang diskusi kita. Mari, siapa yang mau bertanya, saya harap kita makin mempertajam terus ya, khususnya anak-anak muda ya. Supaya bisa tersemangati. Oke, ke belakang dulu. Terima kasih Bapak. Yo. Nama saya Sunggu. Saya ingin mengutip di surat dari Gembala. Bapak mengutip surat Kolose 3 ayat 1 sampai 14 ya Pak ya. Dan di Matius 5 ayat 48. Tapi saya ingin mengutip dari surat Paulus yang sama, yaitu dari Korintus 1 ayat bab 1 ayat 6 ya, sebentar. Ayat 12, maaf. Di situ ada di jemaat di Korintus, Paulus menggambarkan keresahan atau kegundahan hatinya bahwa jemaat di Korintus itu masing-masing mengklaim dirinya sebagai ada jemaat Paulus, jemaat Apolos, jemaat Kefas. Mereka itu mengagungkan orang-orang yang memberitakan Injil kepada mereka, alih-alih mengagungkan Kristus. Itu. Jadi saya ingin minta terkait dengan reformasi 2 sisi yang selalu Bapak dengungkan, beberapa kali saya dengar di gereja ini maupun di video-video Bapak di YouTube. Jadi apa kita tidak ada khawatir bahwa ketika kita mengkritik yang lain atau seperti gereja Katolik dan dalam contoh yang tadi, saya mengakui mengamini kebrutalan gereja zaman dulu, tapi bukan berarti juga mereka tidak pernah berubah. Khususnya setelah Konsili Trente 1545. Sebentar Pak, masih banyak pertanyaan saya. Ini saya lanjutkan itu dari Korintus 4 ayat 6 misalnya. Saya bacakan di sini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Itu sengaja saya kutip Pak, bukan berarti saya itu ya supaya lebih inilah, supaya kita benar-benar itu mengkritik itu sifatnya itu ya Pak ya, bukan malah. Karena ada juga gereja yang pakai reformasi, yang satu lagi ya,
sambil dia mengkritik yang lain, dia juga mengagungkan dirinya gitu loh Pak. Mengklaim bahwa dia yang paling reform, nah gitu Pak. Kemudian tentang penerjemahan Alkitab, tadi Bapak juga singgung itu. Kita tahu tadi Bapak sudah menyebut Vulgata, itu diterjemahkan oleh Hieronymus tahun 382 dari Septuaginta. Dan Septuaginta itu diterjemahkan dari Alkitab dari tanah Ibrani yang versi yang kuno. Dan tadi Bapak juga menyebut itu penerjemahan Alkitab yang King James Version. King James Version itu setahu saya, sejauh yang bisa saya baca, di zaman internet sekarang itu gampang dicari, diterjemahkan dari versi Masoretic. Dan versi Masoretic itu sedikit slightly ada perbedaan dari versi Septuaginta maupun dokumen Qumran. Jadi artinya perbedaan yang sedikit itu di King James Version, walaupun saya lebih mengakui King James Version itu lebih baik daripada misalnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian masuk ke Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab yang kita pegang sekarang. Menurut saya, beberapa itu saya temukan kekeliruan. Di King James Version itu benar, misalnya di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari apa yang bisa saya telusuri, saya baca, yang benar itu adalah pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi Pak, bukan langit dan bumi. Karena langit itu di dalam bahasa Ibrani itu ditulis samain. Samain itu berarti surga. Dalam versi bahasa Inggris King James Version disebut itu, in the beginning God created heaven and earth. Jadi bukan sky Pak. Itu tentang penerjemahan Alkitab. Kemudian masalah Ekaristi. Ekaristi 4 minggu yang lalu kita ada Ekaristi perjamuan kudus ya Pak ya. Saya kembali mengutip dari surat Rasul Paulus di bab 10. Di bab 10 Pak. Tentang perjamuan itu baik kita baca di Injil Matius, Markus dan Lukas kecuali Yohanes, digambarkan bahwa Yesus memecah-mecah roti. Bukan memecah, tapi memecah-mecahkan. Kalau minggu lalu Bapak itu menekankan penggunaan kata keturunan Abraham dan bukan keturunan-keturunannya, maka di sini pun saya menekankan penggunaan kata memecah-mecahnya, bukan memecah. Karena 4 minggu yang lalu, pada saat perjamuan kudus, seorang ibu yang persis di depan saya ini, saya lihat beliau mengangkat hostinya ini, memecah Pak. Jadi saya agak terenyuh melihatnya. Semoga Tuhan memahami isi hati ibu ini, pikir saya. Walaupun saya tahu bahwa perjamuan yang kita adakan itu menurut saya sesuai dengan Alkitab, yang di Korintus 1 Korintus 10 maksud saya, Rasul Paulus itu jelas mengatakan bahwa roti itu adalah satu. Saya bacakan Pak. Saya bacakan ini 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ada 3 kali Pak penekanan kata satu. Jadi roti itu semestinya pakai hosti yang sebagaimana lazimnya digunakan gereja-gereja saat ini. Menurut saya itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Saya angkat ini topik ini karena kita bicara reformasi gereja ya Pak ya. Belum, masih panjang. Nah, itu penekanannya itu ada lagi di 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut berduka cita. Bersuka cita Pak. Jadi maksud saya,
ketika kita dalam perjamuan dalam ekaristi yang kita lakukan, kita bukan lagi menggunakan satu roti sebagai simbol tubuh Kristus, maka kita terpecah-pecah. Kalau tadi Bapak tidak menyebut jumlah gereja Protestan, saya katakan Pak, jumlah gereja Protestan di seluruh dunia sebanyak lebih 42.000. Jadi betapa banyaknya sekarang gereja? Mungkin gereja lebih banyak daripada jemaat saat ini Pak. Oke, itu masalah ekaristi. Kemudian saya mau tanya tentang pendapat Bapak. Kalau tadi kan kita banyak sebagaimana lazimnya dalam buku sejarah ataupun dari buku-buku yang lain, kita banyak berbicara gereja Protestan, Katolik. Seolah-olah tidak ada gereja yang lain. Padahal kita tahu ada banyak gereja yang lain Pak. Ada misalnya gereja Ortodoks Bizantium yang sekarang itu ada di Turki, Yunani dan Rusia. Kemudian ada Koptik di Mesir. Kemudian ada Ethiopia atau Tewahedo yang di Ethiopia dan Eritrea. Kemudian ada Syriak Barat dan Syriak Timur. Ada India. Masing-masing itu kalau yang di kayak semacam Armenia itu kan diberitakan oleh Rasul Tadeus, Judas Tadeus dan Bartolomeus. Yang di India itu diberitakan oleh Rasul Thomas. Yang di Ethiopia itu diberitakan oleh Rasul Matius. Jadi sebenarnya levelnya gereja-gereja ini setara dengan gereja Katolik Roma yang diberitakan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tuh, jadi kemudian terkait kitab suci yang digunakan tadi, kalau kita tahu gereja Katolik itu menggunakan 75 kitab, Perjanjian Lama, Deuteronika dan Perjanjian Baru. Di gereja Ortodoks Bizantium menggunakan 79. Kokpit saya tidak tahu, tidak ada datanya. Armenia menggunakan 88 kitab. Tewahedo menggunakan 80 atau gereja Ethiopia menggunakan 80. India terbagi dua. Syriak terbagi dua. Syriak Barat itu menggunakan seperti yang kita punya sekarang, tapi Syriak Timur perjanjian barunya itu hanya menggunakan 22, Pak. Surat 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Judas dan Wahyu itu tidak diakui, Pak. Oke. Itu yang disebut kitab Antilegonema. Mereka tidak mengakui itu. Jadi saya ingin pendapat Bapak karena setahu saya dalam kompilasi Alkitab Perjanjian Baru khususnya, kan itu tidak seperti kitab sucinya agama lain itu yang jatuh dari planet lain ya. Itu kan hasil kreasi manusia ya, hasil ya kearifan lah kalau dengan dalam bahasa yang lebih positif. Jadi ketika para reformator khususnya Martin Luther yang juga tadi Bapak sebut memutuskan sesuatu itu dasarnya sebenarnya apa? Bahkan pernah saya dengar itu Antilegonema itu pernah mau dihapus oleh Martin Luther dari daftar Alkitab. Artinya yang 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Judas dan Wahyu itu mau dihapus dari Perjanjian Baru. Begitu Pak. Jadi ya saya kira itu Pak pertanyaan saya. Iya, saya aja pertanyaan jadi lupa nih. Oke, itu dulu ya. Oke. Terima kasih. Ya, sorry Pak Bigman, karena pertanyaannya cukup banyak dan sesuai perjanjian, satu pertanyaan dijawab sama Bapak 5 menit. Saya menghitung sudah ada lebih dari 6 pertanyaan. Bagaimana Bapak selesaikan pertanyaan ini lalu tidak ada pertanyaan lagi, supaya jemaat lebih damai gitu Pak. Dalam 5 menit selesai semua nanti, beres ya. Pertama, ketika Paulus menulis aku pengikut Apolos, Kefas dan seterusnya. Apolos, Kefas ya. Kemudian Paulus tidak pernah ribut. Yang ribut itu jemaat mengelompokkan dirinya. Itu dulu satu. Sehingga gereja adalah satu konsekuensi perkembangan. Sama ada jemaat Galatia, jemaat di Roma, dan jemaat lainnya. Ada yang Paulus pernah datang, ada yang Paulus tidak pernah datang. Atau sebaliknya juga Petrus. Itu the historical of church di dalam pertumbuhan perkembangan gereja. Jadi bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita menepuk dada kita lalu meniadakan yang lainnya. Jadi bukan berarti menjadi salah si Apolos atau menjadi salah si ini, bukan. Waktu kita bicara reformasi, kita tidak sedang bicara Katolik, tapi kita bicara orang. Makanya tadi saya udah bilang, jangan berpikir karena ada paus yang salah lalu gereja Katolik salah sepanjang zaman, Protestan pun brengsek. Itu dulu ya. Jadi clear dulu nih, siapapun gak peduli orang itu, kalau salah ya salah. Menurut siapa? Alkitab, gitu ya. Jadi semua memang ukurannya harus Alkitab, itu dulu. Jadi kita tidak sedang mengagumi
atau mengagungkan John Wycliffe. Tapi perjuangannya harus menjadi perjuangan kita sepanjang zaman untuk satu, sama seperti Wycliffe. Kemuliaan siapa? Kristus, menyuarakan suara Kristus. Jadi Kristus tidak boleh terbagi-bagi dan dibagi-bagi. Yang kedua, ya, sehingga ketika kita bicara gereja Katolik, Protestan, ada lagi gereja lain-lain, panjang sejarahnya. Sebetulnya gereja itu cuma satu, Katolik, namanya Am. Am itu artinya satu. Lalu pada abad ketiga awal pecah, gereja timur, gereja barat. Ya, sehingga gereja timur itu di Konstantinopel, gereja barat itu di Roma. Lalu yang di Konstantinopel kelak dikenal menjadi gereja apa? Yang kita sebut tadi. Ketika dia lari ke Syria, ketika lari di sini, itu namanya gereja ortodoks. Lari sebelah sini Armenia dan seterusnya. Klaim mereka gerejanya Thomas karena yang di India, karena tradisi gereja mengatakan Thomas mati di India. Ya, tetapi berita yang dibawa Thomas justru tadi itu menjadi inkonsisten dengan yang pertama. Karena Thomas maupun Matius mau siapapun itu rasul-rasul kan cuma satu beritanya ya. Jadi enggak dua, enggak tiga. Oke. Jadi the historical of church menggambarkan bagaimana perpisahan gereja itu. Itu perdebatan doktrinal. Kenapa saya tidak ngomong ortodoks? Saya enggak terlalu fasik. Karena kita ke Protestan keluar dari, sebetulnya boleh dibilang bukan keluar tapi diusir dari Katolik dalam tanda petik. Itu dulu. Jadi historinya ini reformasi adalah terhadap kepausan. Ya, jadi kita nggak lagi diskusi terhadap Konstantinopel dan gereja timur. Kita pinggirkan, nanti satu waktu kalau kita belajar gereja timur, kita akan bicarakan itu. Yang ketiga, ya, soal kitab suci Deuterokanika yang dimaksudkan oleh Katolik, ada namanya apokrifa, ada pseudogrifa. Ini panjang lagi nanti ceritanya. Tetapi tidak sesederhana yang kita bicarakan tadi. Ya. Nah, makanya kalau dalam bibliologi itu yang namanya pseudogrifa itu bayang-bayang yang terlalu kurang bisa dipegang. Apokrifa itu bayang-bayang tapi masih bisa dimasukkan. Sehingga misalnya itu di dalam Deuterokanika Katolik yang ditaruh di tengah-tengah, Tobit dan lain-lain, as a history please. Baca itu, jangan tidak. Sebagai history. Ingat ya, history. Makabe itu keluarga real di Israel yang berjuang secara luar biasa dan militan. Tetapi memparalelkan itu dengan Alkitab, dia mesti tunduk. Gitu loh cara membacanya. Tapi tidak perlu mengabaikan lalu membuangnya. Memang banyak orang-orang Kristen langsung bilang, ini buku sesat. Nanti dulu lah, sama seperti kita baca buku lain. Cuman dia tidak selevel dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, persoalan Martin Luther harus dipahami juga pada konteksnya. Jadi tidak serta-merta kita bilang Martin Luther mau membuang reformator, enggak. Martin Luther menggumuli, dia anak zamannya. Ya, ketika dia baca misalnya kitab Esther, tidak satu kali pun disebut nama Allah. Ketika dia membaca kitab Yakobus juga masuk di situ. Karena Yakobus bilang, iman tanpa apa? Perbuatan mati. Bagi Martin Luther ini salah. Karena sola gratia yang mau dia kembangkan. Tapi kita ngerti Martin Luther pada zamannya. Karena kitab Yakobus tidak pernah Yakobus mengatakan keselamatan karena perbuatan. Melainkan dia mengkritisi orang Kristen mula-mula yang sombongnya luar biasa. Kami Kristen, tapi tanpa perbuatan. Maka dia kasih contoh, saudaramu mau jalan. Lalu kau bilang hati-hati ya, ini musim dingin pakai baju panas, bawa roti. Udah tahu dia, kalau dia nggak punya karena dia nggak punya bagi dong. Jadi tidak dalam konteks keselamatan. Semangat Martin Luther itu harus kita lihat pada konteksnya. Tapi bukan berarti Martin Luther benar, awas ya. Kita menggumuli dia dengan data yang dia punya. Bukan, saya juga pernah seminar ini. Bukan berarti Big Man Sirait lebih pintar dari Martin Luther. Karena kebetulan dia ada di depanku kurang lebih berapa ratus tahun lalu. Jadi rada beruntung aku mengkritik dia. Kalau dibalik, mungkin aku yang dimaki-makinya sekarang ini. Si Big Man itu salah. Karena kemudian, jadi saya cuma menang data aja ya. Dia udah salah dikritik orang. Saya juga nggak ngeritik dia langsung. Orang-orang, oh lihat, oh yes. Lalu saya bergumul dan lalu melihat tiap orang ada pada zamannya. Termasuk saya. Pasti ada pendapat saya yang tidak selalu disetujui orang. Dan itulah dinamika dari Alkitab. Itu sebab di dalam reform tidak ada yang paling benar, saya, orang lain. Siapapun orang reformator tidak boleh mengatakan dia paling benar. Semangat teologi reform adalah mendekati kebenaran sedekat-dekatnya. Yang benar cuma satu, Alkitab tanpa tafsir. Nangkap ya? Yang paling benar Alkitab tanpa tafsir. Begitu kita khotbah, mulai kita menafsir. Nah, itu kadang jauh, kadang dekat. Itu tinggal di grafik. Makanya kita memerlukan betul-betul ketelitian. Jangan-jangan sampai kita tersesat. Nah, itu peringatan dari Tuhan Yesus. Nah, mengenai ekaristi, ya, memecah atau memecah-mecah satu roti,
Memang betul saudaraku, iya. Kalau anggur itu 1 gelas itu. Minum dari sini ku kasih kalian yang lain. Nanti ribut kalian bekas bapak pula lagi tuh kan. Nanti yang sebelah lagi, alah kawan ini padahal kena penyakitnya ini. Aku disuruh minum pula lagi gitu kan. Memang waktu Yesus 12 orang enak lah dia. Nah kalau jemaat sudah 1.200, 1 baskom lah kita taruh terpaksa kan. Rame-rame kita ke baskom itu kan begitu kan. Makanya di Katolik memang ini jasa simbolik, simbol yang tidak boleh terlalu menjadi esensial. Ini yang harus bahaya. Misalnya kita dibaptis dengan air kan gitu. Ya, boleh nggak satu waktu kalau nggak ada air, lalu cuma ada cairan dikit? Boleh nggak kalau orang tinggal di gunung lalu air kering, orang ini mau dibaptis? Gimana tuh? Nah, hati-hati yang esensial dan tidak esensial. Begitu juga dengan roti, karena dulu roti tidak beragi itu rotinya bulat gede itu. Dipecah-pecah-pecah dimakan. Nah, saya juga lakukan itu kalau di Israel. Satu roti kita pecahin. Pecah rame banyak begitu kan. Jadi satu tubuh Kristus untuk banyak orang, itu simbolnya. Kalau keturunan dari itu hanya satu, yaitu Kristus itu. Ya. Nah, lalu anggur itu satunya dari mana? 1 botol atau 1 cawan. Kalau 10 cawan 1 botol, 1 enggak. Tapi kalau enggak cukup 1 botol, 1 pabrik 1 botol, 1 enggak. Oh jadi panjang ceritanya ini kan. Ini 10 botol Pak, tapi 1 pabrik. Misalnya kan. Sehingga ini problem kita adalah, wah nanti kalau pas grapenya ini habis, 1 anggur ini habis, jangan dipakai. Yang ketiga lebih repot lagi nanti, anggur yang dipakai Tuhan Yesus itu fragmentasi apa enggak? Sesudah fragmentasi ada pertanyaan lagi. Kadar alkoholnya berapa? 7, 8, 9, karena wine itu beda-beda. Wine itu beda-beda. Belum lagi pertanyaan ketiga, ini sweet wine atau wine pure? Nanti udah wine, ada pertanyaan lagi, dry or not dry? Waduh, kebetulan saya pecinta anggur. Jadi makin linglung kita nanti ya. Nah, tetapi saya mengerti apa yang dikatakan. Waktu ibu yang memecah-pecah 2 itu nggak apa-apa lah itu ya. Pada akhirnya nanti Tuhan kan lihat bukan roti yang bagaimana dia memecahkan. Tapi pengertian memecah-mecah itu adalah untuk banyak orang. Itu simbol. Kristus memberi dirinya kepada gerejanya banyak orang. Idealnya yes. Tetapi ingat tadi itu bukan esensial. Ingat Yesus perjamuan kudus dengan 12 murid kan ya. Habis itu baru si Yudas pergi ya. Nanti ingat tadi gereja terus bergerak, terus bertambah, terus melebar. Jadi kalau pakai hosti enggak apa-apa lah itu. Nanti pakai roti pun kita masalah juga itu. Karena enggak ada roti Israel di sini. Roti tanpa ragi itu. Roti tawar pakai ragi itu. Akhirnya kita mesti bikin sendiri nanti. Nanti bingung lagi bikin sendiri, campurannya itu lagi adukannya itu. Waduh linglung gitu ya, sama seperti orang ribut minyak urapan kan. Dibilang ini minyak urapan, omong kosong kau, itu bukan minyak urapan, minyak zaitun itu. Bikin minyak urapan itu minimum 9 komponen. Dari mana kau dapatkan itu? Sama seperti anak saya cerita makan di Tarakan. Gak enak ada laponya Pak, karena gak ada andalimannya. Nah contoh lah itu kan, coba kau cari andaliman. Kalau di sini cuma ada di proyek Senen, jangan cari di Blok M. Gak ada andaliman di Blok M misalnya. Nah ini komponen ini, itu sebab di Eropa, saksang itu gak bisa pakai darah. Karena darah tidak boleh dipotong, lalu itu higienis masalahnya. Eropa gak boleh. Sehingga kemudian mereka kalau mau bikin saksang namanya di Eropa kan, pengen kan, bikinnya pakai apa? Santan digongseng. Jadi kelapa itu digongseng campur-campur jadi kayak darahnya. Ini saksang Pak, kok rasanya beda? Ya bukan darah beneran Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah makan darah nggak boleh. Misalnya orang bilang, ya darah itu secara sadis ya janganlah kau makan. Tapi makan marus kan enak kan ya. Tapi kalau ada yang nggak mau makan, nggak apa-apa. Biar aku yang makan ya. Jadi ada memang saya ngerti sekali yang dikatakan tadi. Banyak sekali memang tulisan-tulisan tentang hal ini dan itu. Cuma memang itulah pergumulan kita dari zaman ke zaman itu. Ngelihat ini, bergumul ini. Sehingga saya suka apa yang dikatakan John Stott, ada esensial, ada yang tidak esensial. Nah kembali ke terjemahan LAI, ada berbagai pertimbangan dalam terjemahan. Ketika kita mengatakan misalnya King James lebih tepat, LAI kurang ya. Terjemahan Alkitab harus dipahami, sebetulnya bahasa Ibrani dulu ke Aram, Ibrani itu paling kuno, tidak ada vokal. Ya, lalu bahasa Aram adalah Yunani, bahasa Israel yang lebih populer, orang di perantauan banyak pakai bahasa itu. Sehingga mulailah Masoret teks itu menerjemahkan dari sini pindah ke sini. Nah, Septuaginta sebetulnya lebih berjuang dari Ibrani dia mau pindah ke Yunani.
Sehingga ada 70 orang berapatlah untuk urusan itu. Nah kemudian nanti ini menjadi narasumber dari para penterjemah-penterjemah berikutnya. Nah setiap bahasa memang mempunyai kemiskinan ya, karena keterangan-keterangan waktu ya di bahasa Inggris, bahasa Yunani sama bahasa kita beda. Ya, kita cuma 3 lah ya, sedang, sudah, belum. Kalau sedang lagi berproses, panjang lah ceritanya kan, sedang lagi berproses, belum selesai. Nggak ada itu tambah G atau tambah ing gitu kan, kita nggak ada. Karena memang bahasa Indonesia itu sangat simple, sangat sederhana. Nah baru sekarang pengertian langit itu bukan sky. Sebetulnya langit yang dimaksud itu, Tuhan ada di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Hah? Di bawah apa di atas? Di atas. Di atas itu apa? Langit. Tinggal pakai bahasa silat lah kan. Di atas langit masih ada langit. Yang dibilang langit itu yang mana? We don't know. What is the sky? Karena apa? Yang kita sebut sky pun dalam teori ininya enggak jelas. Karena ini ada ozon. Yang kita lihat itu kan awan kan. Di baliknya itu masih ada lapisan-lapisan. Ada atmosfer, ada ozon. Terus di balik itu ada bentangan alam semesta. Langit itu yang mana tuh? Kalau langit bukan surga, terminologinya ini dulu ya. Ayo, surga di mana? Di atas langit apa di samping langit? Ya di langit-langit kan begitu. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia itu so very simple. Nah memang banyak orang yang sangat ketat kepada bibliologi lalu berkutat dengan makna dan dalam segala macam. Yang saya juga pernah ikut seminar di LAI, saya cuma ngomong, kalian ini capek banget lah muter-muter ini tuh. Akhirnya kalian putar-putar yang sebetulnya sangat sederhana. Memang maka problem seperti dulu ketika diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, gimana supaya orang ngerti ini? Dengan terminologi dan culture-nya mereka, budayanya, supaya berita kebenaran ini sampai tanpa dikurangi. Ya. Nah, memang ada sih yang kebablasan, misalnya teologi kontekstual kan. Jadi bagaimana salib itu orang nggak ngerti, yang ada cuma satu kayu ini, gimana ceritanya? Di Jawa ini orang nggak ngerti kasih karunia Kristus, yang ngerti mereka Dewi Sri misalnya kan. Cuma Yesus diganti jadi Dewi Sri, ngeri juga kan gitu ya. Agak berlebihan juga. Nah ini kita juga rom. Jadi ada yang memang kita perlu rem, ada yang udah kita ngerti kenapa dia di situ. Ya, nanti sama itu nanti terminologi. Jangan sebut nama Allah, Yahweh, harus Yahweh, tidak boleh Allah. Nah, kan itu juga ada debat itu kan, kutip sana sini. Kasihanlah Roh Kudus itu memberikan kepada rasul-rasul, termasuklah mereka memuji-muji Allah dalam bahasa Arab. Itu di Kisah Rasul 2 kan, mereka berkata Allahu Akbar. Tetapi ternyata Roh Kudus salah memberi bahasa. Karena menurut gereja masa kini atau sekelompok orang Allah tidak boleh dipakai. Kasihan juga ya. Termasuk kasihan orang Arab. Padahal orang Arab Kristen duluan sebelum ada Islam. Islam itu abad ke-6 nanti itu ada. Ya kan ya. Arab sudah pakai Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Big man Rasulullah kan waktu itu. Zaman itulah misalnya gitu. Ya. Jadi kalau sebelah ya biarkan, jadi ada agama tetangga. Jangan diributin, itu mereka punya keyakinan. Kalau 2 kalimat syahadat, sebetulnya kalimat syahadat the original first dari siapa? Ingat toh? Ya Allahku, ya Tuhanku, la ilaha illallah, titik. Itulah syahadatnya si Thomas. Waktu Yesus sudah bangkit itu ya. Nah jadi ini yang mesti diperhatikan. Oke. Supaya memenuhi perintah dari Komandan Jimmy, itu dululah gambaran itu ya. Oke, yang lain siapa lagi? Oke, udah selesai. Yang lain sekarang maksudnya. Jadi nanti kalau kau masih mau nanya apa sanggul ya? Sunggul Saya sanggul tuh pedok konoko kayak sunggul. Nomor tada lanjut mudah. Oke, yang lain. Tapi ini Sunggul ini minat bacanya tinggi. Tapi hati-hati kalau Sunggul ada satu lagi sini namanya si Yunus paling belakang itu. Wah itu pun pertanyaannya maut-maut itu. Sampai terakhir dia bingung dengan yang dia tanya. Terlalu banyak dibacanya tapi belum sih. Inilah membaca ya, apalagi kalau kita membaca pendapat A, pendapat B. Memang menarik ya, tetapi memang karena sekarang dokumentasi itu terlalu limpah. Ya, 1001 pandang itu banyak sekali. Maka kita memang mesti memilah. Yuk, yang anak muda. Loh kenapa kalian teduh semua?
Iya, maka si Sunggul tadi langsung nanya banyak karena dia tahu kalian nggak suka nanya. Udah diwakilin. Alah, apapun pertanyaannya aja kalian. Ada satu lagi? Sisa kita 5 menit lagi. Udah? Ya udahlah ya. Karena memang kalian mikirkan pertanyaannya aja udah bingung kan. Terus kalian bilang gimana lah Pak Big Man mau jawab ini gitu ya. Tapi memang betul, pendeta itu suka atau tidak, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang tidak sederhana. Khususnya makin maju zaman, makin kuat pergumulan, makin besar nanti medan area yang kita hadapi. Ya, makanya kalau dibilang gereja itu 42.000 udah lebih kawanku. Amerika saja lebih dari 2.500. Masalahnya yang kita sebut 42.000 itu termasuk sekte-sekte yang berbasis Kristen itu enggak. Rialian, pernah dengar? Hah? Rial itu adalah pendiri dari salah satu yang berbasis Kristen. Ya, tapi jadi bidat. Kelompoknya disebut alien. Jadi rialien. Dia bilang Adam Hawa itu adalah hasil cloning. Nah, itulah dia ini kan. Jadi mereka sekarang dari planet Mars lah katanya di cloning kita. Mars saja belum jalan selesai karena kan Amerika lagi rame dengan ET ya, makhluk Mars itu kan. Lalu dibilang di cloning lah kita di sana, jadilah si Adam dan si Hawa. Kemudian tahun 2000 kelompok ini karena ada salah satu doktor di tempat mereka itu lulusan Harvard University, lalu melahirkan cloning, mereka klaim ya, mengkloning seorang perempuan yang mereka sebut Eve. Nanti dari sinilah kesejatian keturunan manusia. Tapi dia lupa, Alkitab itu kan duluan si Adam baru si Eva ya. Dia bikinnya si Eva dulu baru si Adam. Akhirnya nanti laki-laki akan berkata, aku tulang dari istriku. Rusuk dari, berubah pula lagi Alkitab itu dibikinnya. Tapi memang begitulah kerja mereka ini. Termasuk ada satu lagi orang-orang yang menjadi dia pendetanya di situ, pemimpinnya. Semua jemaatnya itu yang perempuan-perempuan adalah istrinya. Dia diinspirasi oleh Mormon. Ya. Oh, oke. Yang pertama tadi bukan 2 kalimat syahadat Pak, baru 1 kalimat syahadat. Kalimat La ilaha illallah itu 1 kalimat syahadat. Enggak, kalimat syahadat. Enggak, kalau 2 itu sebelah. Iya. Nah, iya. Tapi di kita juga kalau saya lihat juga ada juga 2 kalimat syahadat. Apa itu? Di dalam 1 Korintus 6 ayat 8 kalau enggak salah dikatakan gini, ya hanya ada satu Allah saja dari mana segala sesuatu itu berasal, ya, dan hanya dan kepada Dia kita menyembah, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus dari mana segala sesuatu dijadikan. Menurut Bapak apa itu 2 kalimat syahadat kita? Terima kasih. Enggak ada 1, enggak ada 2 kalimat syahadat yang ada ya kalau Kristen. Jangan kita bikin pusing karena Tuhan itu pun satu. Nanti ku bilang lagi kan Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 3 kalimat syahadat. Padahal satunya itu kan. Ya, jadi justru saya lagi mau bilang pelafalan dan pensejajaran dengan Allah itu mengerikan. Karena sebetulnya itu sudah melawan kodrat yang mereka yakini juga. Kan ada 24 nabi, nabi itu terakhir. La ilaha illallah, ya sebutlah 24 itu kan. Biar fair kan. Musa Rasulullah. 24 itu kau baca lah itu semua. Sampai terpaksa kau sebutkan Isa Al-Masih dan terakhir baru. Sebetulnya kalau mau fair kan. Tetapi yang saya lagi mau bilang kalimat syahadat itu kan ungkapan pengakuan iman. Ya, confession of faith kita. Good. Jadi saya pikir ini memang menjadi menarik. Dan satu tadi ya, saya agak sedikit mesti garis bawahi. Janganlah engkau saling meninggikan diri. Itu beda ya. Jadi itu bukan soal pengajaran-pengajaran. Karena jangan lupa Apolos memang dikoreksi. Apolos salah khotbah. Lalu dipanggil dan dibenahi oleh siapa? Priscilla dan Aquila. Yang notabene muridnya siapa? Paulus. Tapi Apolos seorang yang fasih lidah. Hanya saja untunglah kita karena si Apolos ini orang yang rendah hati. Sehingga dalam kerendahan hatinya dia mau dikoreksi lalu diluruskan. Ya. Kemudian jangan lupa, Petrus pernah nggak dihardik sama si Paulus? Halo? Halo? Pernah. Karena dianggap Petrus itu apa? Mendua hati. Ya. Kau itu tidak tegas, janganlah sampai munafik, jauh banget itu, sadis sekali kau. Ya.
Mendua hati, kau tidak berani ngomong tegas. Mana sebetulnya? Gitu. Jadi hanya Paulus bilang, aku dulu belum mengerti ini mau kemana sebetulnya berkat Tuhan ini. Hanya Yahudi toh atau mesti ke sebelah juga. Gitu kan. Petrus mengalami pergumulan yang sangat serius. Paulus memang lebih moderat, padahal dia tulen the original orang-orang PL. Ya. Nah jadi dikoreksilah si Petrus. Padahal Petrus lebih jadi gini ya, suka atau enggak kita akan saling mengkoreksi loh ini. Kamu salah. Tapi kalau saya bilang kamu salah, Pak Bigman tidak boleh menghakimi, salah loh. Kecuali saya bilang kamu salah, ya. Karena mencuri caranya bukan begitu. Ini sama-sama salah dong. Kamu salah mencuri. Bukan karena saya yang bilang kamu salah, saya sampaikan apa kata Alkitab. Tapi memang banyak yang kebablasan, lalu saling menghakimi. Tadi betul itu. Semua gereja merasa dirinya paling hebat. Udahlah, kasih saja ruang masing-masing mereka. Capek juga kita komentarin itu kan. Yang penting kita jangan selalu begitu. Ya. Nah ini memang tidak sederhana. Karena memang di dalam debate itu, gak boleh gitu, kamu terlalu sombong. Padahal waktu kita bilang dia terlalu sombong, sebetulnya kita juga sombong karena bilang dia sombong. Kita sudah menilai dia. Engkau menilai ketika engkau berpikir engkau tidak menilai, itulah penilaian. Ngerti nggak? Kamu tahu apa yang kamu tahu? Atau kamu tidak tahu apa yang kamu tahu? Tahu nggak? Ya sudahlah. Saya tahu apa yang saya tahu, itu tahu. Saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu, itu juga tahu. Yang tidak tahu, kamu tidak tahu apa yang kamu tahu, itulah tidak tahu. Bergumul ya? Oke, saya senang dengan kalian semua. Saya harap kita ketemu di sorga ya. Yang belum nanya minggu-minggu depan terus belajar untuk mengambil bagian. Kita berdoa saudaraku. Betapa dalamnya firman-Mu, betapa ajaibnya. Terus kami menjelajah, tapi seperti tak pernah cukup waktu yang ada. Mendalami, memahami pergumulan-Mu di sepanjang sejarah. Kami bisa melihat jejak-jejak kami sebagai anak manusia yang sangat terbatas. Tapi rindu kami biarlah kami belajar. Dengan ukuran pertama dan utama Alkitab, firman-Mu yang hidup. Tapi di tiap konteks kami yang terus bergerak berbeda. Pergumulan tantangan tiap zaman yang berlainan. Kami harus menjawabnya. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab di dalam zaman kami. Sehingga menjadi diskusi yang bisa dipahami tapi juga menyelesaikan. Namun tak pernah lari dari ketetapan kebenaran firman-Mu yang ajaib itu. Kami berdoa menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu, rencana, program, pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Supaya semua boleh berjalan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelunasan gedung ini, supaya semua juga boleh terselesaikan tepat pada waktunya. Kami bersyukur berterima kasih, dan kami juga mau berdoa untuk pelayanan lewat PAMA, khususnya yang di Papua, surat ukur yang sudah keluar. Pertemuan dengan arsitek, lalu pemilihan mereka yang terlibat di dalamnya, pengurusan sertifikat hingga memulai pembangunannya. Tantangan yang terasa berat dan tidak sederhana. Karena ada besar biaya kami butuhkan, tapi kami percaya. Kalau kami jujur, semuanya kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami. Dan akhirnya kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu, Pak Yanto Chandra yang masih dipenang dalam pemulihan dari operasi empedunya. Berkat sertai dia dalam belas kasih-Mu, biar Tuhan yang menyembuhkan, sehingga sungguh-sungguh seluruh proses mulai dari dokter, penanganan, obat yang dimakan, menjadi alat kesembuhan di dalam dan karena kemurahan Tuhan sendiri. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu, tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu demi Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita bangkit berdiri saudara yang kekasih dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.